Di sini saya sedang memberikan surat izin observasi kepada Bu Sofi selaku wakil kesiswaan maupun wali kelas 4 SD Negeri 3 Sumbersari. Setelah disetujui oleh beliau, kami diperkenankan dapat melaksanakan wawancara pada hari Sabtu 1 Desember 2025. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan melakukan kegiatan tentang edukasi anti-bullying pada siswa SD untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan bersahabat. Di sini kami sudah berada di lokasi kegiatan kami dan kami akan melakukan observasi awal terlebih dahulu di SDN Sumbersari 3. Di sini kami sudah bersama narasumber kami yaitu Ibu Sofi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi karena sudah meluangkan waktu bagi kita untuk melakukan wawancara dan juga sudah bersedia untuk membantu sampai kegiatan berakhir. Baik, kita langsung mulai wawancara nggak Bu? Untuk Bu Sofi, sudah berapa lama mengajar di sekolah ini, Bu? Kalau di sekolah ini 8 tahun. Udah 8 tahun ya, Bu? Kalau di sekolah ini 8 tahun. Kamu? Oh, aku. Iya sih. Untuk pertanyaan kedua, Ibu. Selama Ibu mengajar di sini, khususnya di kelas 4, bagaimana kondisi hubungan sosial dan interaksi antar siswa dalam kegiatan belajar sehari-hari, Ibu? Hubungannya baik. Ya. Mereka sudah dari Pancasila. Tapi kalau interaksi yang namanya anak, yang namanya anak pastilah ada masalah yang timbul. Kita kan anak itu secara emosional, pikiran, tingkah laku itu kan fluktuatif ya, jadi nggak bisa yang namanya anak terkadang begini. Jadi kita sebagai guru di situ ada yang namanya mendidik. Kalau pandai, guru itu memang tidak sepandai bidan, tapi itu nggak bisa mendidik. Ya, itu perannya guru, mendidik anak-anak yang tidak benar untuk menjadi benar, yang tidak paham menjadi paham. Kalau boleh tahu, Ibu selama di sini, apakah Ibu pernah mengamati tentang adanya perilaku bullying seperti misalnya ejekan, pengucilan, seperti itu di kelas ini? Ya sering. Soalnya kecil ya, Namanya anak kecil kan, saya sudah bilang sikap anak tuh fluktuatif gitu. Terkadang gini, sekarang itu beda dengan zaman saya dulu ya. Ketika kita mendapat perilaku bullying, kita tuh sepertinya orang yang tahan banteng ya. Mental kita itu sudah dididik ya. Mental kita itu sudah keras memang dari awal. Kita karena nggak tahu apa karena lingkungannya dulu seperti itu, karena orang tuanya bagaimana. Tapi ketika anak-anak menghadapi masalah sedikit, maksudnya tetap bullying, anak-anak tuh baper. Baper. Gampang. Yang sedih, yang nangis, yang bilang ke orang tua. Jadi ceritanya tuh seperti hiperbola gitu. Dan orang tua sekarang hanya mau mendengarkan cerita anak gitu. Orang tua tuh sekarang tuh nggak mau ngunyah, mereka hanya menelan. Zaman saya tuh beda, ketika saya dapat bullying dari teman saya, malah saya tuh sama orang tua itu malah dimarahi. Nah sekarang enggak, anak-anak itu malah sepertinya dapat perlindungan dari orang tua. Akhirnya anak-anak itu merasa sekarang tuh istilahnya bahasa tambah ngelama gitu ya. Tambah ngelama, nah gitu. Padahal anak sekarang itu hatinya pingin guyon, gitu ya, pingin guyon. Tapi tanggapan yang satunya pingin guyon. Jadi gini, kita jadi beda tipis ya antara guyon sama bullying akhirnya. Susah membedakan. Jadi orang tua sekarang dan anak sekarang
menganggap itu bullying. Jadi anak sekarang tuh bingung, kita mau guyon apa? Kalau dikit-dikit nanti ujung-ujungnya bertengkar dianggap bullying gitu. Jadi dari hal seperti itu akhirnya suasana yang tadinya rukun apa jadi beda lah suasana ini. Karena apa, sudah baper, nanti dikit-dikit nggak berteman, Nah, ketika nggak berteman, orang tua tuh terkadang ikut-ikut. Nah, biasanya misalkan masalah yang terjadi di sekolah itu kan guru itu ikut-ikut datang ke sekolah. Nah, anaknya ditegur. Nah, namanya anak kan menyampaikan ke orang tua. Orang tuanya yang tadi ditegur akhirnya marah. Beda lagi bahasanya. Nah, jadi nggak ada selesainya, nggak ada titik temu. Karena apa? Anaknya sudah baik, malah orang tuanya nggak baik-baik saja sampai sekarang. Gitu. Jadi itu beda tipis ya. Iya. Antara guru sama guru. Kalau hal itu terjadi seperti kayak ejekan tadi, Bu, itu biasanya teman-teman yang lain tuh cenderung membantu temannya atau diam saja atau ikut-ikut melakukan. Ada yang meningkatkan kalau itu bullying, dan ada yang menanggapinya, oh kalau aku cuma guyon lah, tergantung pribadi mereka. Kadang orang yang anak-anak yang biasa saja cuma gurau dan teman-temannya juga menanggapi gitu. Tapi kalau yang sudah sensi, nah itu nggak bisa, baper udah. Baik Bu, kan tadi sudah diceritakan tentang perilaku anak zaman sekarang. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri itu faktor apa yang biasanya mendorong perilaku bullying di kalangan siswa SD, terutama mungkin di lingkungan tempat Ibu mengajar di kelas 4 ini? Anak-anak tuh begini, kalau bullying itu biasanya dari faktor lingkungan. Kalau lingkungan sekolah kita masih bisa awas. Kalau lingkungan rumah, keluarga yang awas, kita nggak bisa awas. Kalau lingkungan masyarakat, ketika anak-anak bersosialisasi dengan teman-temannya yang ada di masyarakat itu sendiri, orang tua nggak bisa awas. Nah, anak-anak itu dari segi bahasa, itu kebanyakan anak sekarang itu memang gaul pakai bahasa yang bukan bahasa ibu ya, anak-anak itu bahasa gaul gitu kan. Nah, sedangkan bahasa itu kan bukan bahasa yang baik terkadang ya, yang nggak enak didengar, yang nggak sopan. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak yang memang anak notabene, anak yang tidak bergaul dari pergaulan yang di luar maksudnya nggak bebas lah gitu, menganggap bahasa tersebut itu bahasa yang nggak sopan. Nggak boleh bahasa seperti anjir misalnya gitu, itu juga nggak boleh. Itu kan nggak boleh menganggap bahasa itu, kamu mau ngomong gitu tuh nggak boleh lah. Itu loh pengaruhnya itu. Kadang anak-anak anjir, anjay gitu. Dan banyak ke mulut ya. Dan terkadang anak-anak itu merasa ingin status ya. Aku gaul, akhirnya nggak bisa memilah bahasanya baik apa enggak. Tapi ketika ada anak yang memang sudah notabene dari keluarganya Saya di Minggu Jasa Putri, kami mengobservasi menanya kepada anak SD. Gizi, kelas 1. Wah, Kak mau tanya, Zizi pernah ngalamin sedih gak ya di kelas? Pernah gak? Kamu ngalamin sedih di kelas? Pernah? Kadang-kadang dia digimanain. Dibilang apa sama teman saya? Enggak tahu katanya dianu temennya. Ada pernah dipukul? Pernah. Apa yang dipukul sayang? Apanya yang dipukul? Kenapa? Dadanya dipukul. Iya, sama anak sekelasnya. Cewek apa cowok kan? Cewek sama cowok.